yang akan disampaikan oleh tentunya Ibu Dr. Nuraini Rahmawati. Yang kedua, sholawat serta salam mari kita haturkan tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita yang hadir pada pagi hari ini kelak insya Allah mendapatkan syafaat dari beliau di akhir zaman nanti. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Nuraini yang telah menyempatkan waktu untuk membagi pengalamannya dan ilmunya untuk mahasiswa kami dan mungkin juga para dosen kami di Prodi Sistem Informasi. Kami juga ingin mengucapkan banyak terima kasih juga kepada panitia ya yang menyelenggarakan acara ini, yang telah menyiapkan dengan baik untuk sama-sama belajar. Mari kita pada pagi hari ini mendengarkan dengan baik ya tentunya materi dari Ibu Dr. Nuraini Rahmawati. Mari sebagai pembuka kita baca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Mungkin itu sedikit sambutan dari saya. Saya ucapkan semangat untuk mengikuti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami haturkan terima kasih. Menginjak acara yang ketiga yaitu inti yang akan disampaikan oleh pemateri kita Ibu Nuraini Rahmawati. Namun sebelum itu saya akan membacakan kurikulum faednya terlebih dahulu. Ibu Nuraini Rahmawati PhD, Profesor Madya Jurusan Sistem Informasi, Institut Teknologi 10 November, Surabaya. Wakil Ketua Halal Center, Institut Teknologi 10 November. Email nur.aini@nya.ac.id. Pendidikan, BS Jurusan Informatika, Institut Teknologi 10 November, Surabaya, Indonesia. MS Departemen Teknik Elektronik, Universitas Sains dan Teknologi Nasional, Taiwan Taipei, Taiwan. PhD, Insight Center untuk Analisis Data, Nui Galway, Irlandia. Penghargaan dan kehormatan. Pemenang Neo4j, Greppi untuk MVP Community 2020. Penghargaan makalah terbaik di International Conference on Halal Innovation dalam Produk dan Layanan 2018. ASEAN Science Leaders Fellow 2017. Poster terpilih terbaik dari ASEAN Young Scientist STI DICE SNU 2016. Pemenang Sister Pass It On Award untuk musim semi 2011. Peringkat pertama peringkat entitas Yahoo Semantik 2011 USA. 100 Inspirasi Peneliti Wanita Indonesia 2010, Majalah Gatra. Khusus M, penghargaan untuk kategori Open Source di INAICTA 2019, Proyek Nusantara View. Grace Hooper Celebration of Women in Computing Conference, beasiswa penuh 2008. Hibah perjalanan dari Google $3.800. Publikasi terbaru 2021. Salah satunya yaitu Alvin Edgar Permana, Alfi Muhammad Raihan, Hidayatul Rafli, dan Nuraini Rahmawati mengenai analisa transaksi belanja online pada masa pandemi COVID-19. Ya baik, itu saja dulu ya. Untuk lebih lengkapnya bisa ditanyakan langsung pada forum sesi tanya jawab. Selanjutnya, kepada narasumber handal kita, Ibu Nuraini Rahmawati, untuk
menyampaikan materinya mengenai integrasi data. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Halo? Halo, apakah suara saya terdengar? Halo? Assalamualaikum. Sudah? Waalaikumsalam. Terdengar ya? Oke, terima kasih. Sebentar. Saya mohon maaf jika nanti misalkan ada gangguan, kebetulan kita semua lagi WFH di rumah ya, termasuk juga ada anak juga. Jadi kalau nanti misalkan ada gangguan, saya mohon maaf sebelumnya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Universitas Alma Mater, terutama pada pimpinan Universitas Alma Mater. Saya mohon maaf jika ini mungkin pertama kali ya, saya sebenarnya sering ke Jogja tapi belum pernah ke Universitas Alma Mater. Baik, saya akan mulai presentasi saya. Saya sudah bisa diberi hak ya ini ya sepertinya. Oh sudah, bentar saya inikan slide saya dulu. Oke. Sebentar. Saya share screen. Sudah terlihat? Halo? Apakah sudah terlihat? Sudah ya? Saya mohon maaf, saya khawatir ada permasalahan dengan jelas suara saya? Jelas, Bu. Baik. Saya mulai ya. Jadi hari ini ya kita akan belajar tentang berdiskusi terkait algoritma data matching dalam integrasi data. Sepertinya ada feedback ya suara saya. Ada gangguan suara? Tidak ya? Oke. Halo, halo. Halo. Ya. Oh, terdengar ya. Mohon maaf, jadi kadang saya takut nggak ini juga. Biasanya kalau di perkuliahan kan saya bisa nanya ya ke mahasiswa gitu ya. Kalau ini kan agak bingung juga ini. Takutnya saya ngomong sendiri tapi tidak terdengar suara apapun. Jadi mohon maaf jika misalkan nanti ada suara saya tidak terdengar. Mohon langsung mungkin ada Pak Tri ya, Pak Tri Rohmadi bisa call saya kalau misalkan tiba-tiba suara saya tidak terdengar. Baik, sudah ada yang raise hand ini. Saya belum memberikan pertanyaan ini. Baik, saya Nur Aini Rahwati dosen dari Sistem Informasi ITS ya. Saya jadi dosen sejak tahun 2005. Tadi sebenarnya saya ingin meralat sedikit tadi ya, tapi nggak apa-apa lah. Tadi ada beberapa yang CV yang dibacakan ada yang agak kurang sesuai gitu ya, tapi nggak apa-apa lah. Baik, saya akan mulai. Jadi mengapa sih kita butuh integrasi data ya? Jadi sebenarnya alasan kenapa integrasi data diperlukan gitu ya. Jadi orang itu biasanya menciptakan dataset sendiri ya. Jadi saya nyalakan dulu takut nggak kedengeran. Jadi karena data itu yang menciptakan berbeda, akhirnya sistemnya juga berbeda. Jadi sistem berbeda ini mungkin sistem operasinya berbeda, mungkin hardware-nya berbeda. Nah, kemudian juga ada skema yang berbeda. Selain itu juga interface antar ini ya, jadi istilahnya jembatan antar data itu juga tidak tersedia. Jadi istilahnya akan agak susah gitu ya. Jadi kalau kita ingin mengintegrasikan data tersebut. Nah, tujuan dari integrasi data ini atau biasanya disebut dengan data integration itu adalah bagaimana data yang dari sumber yang berbeda tadi bisa dijadikan satu, kemudian dikendalikan oleh banyak orang. Jadi semua orang bisa mengakses, mengquery atau melakukan apapun terhadap data tersebut di bawah skema yang sama. Idealnya seperti itu ya, tapi kenyataannya di dunia ini juga agak susah gitu. Bahkan kalau misalkan kita hanya beda orang misalkan dalam satu kantor atau itu kan terserah orangnya mau bikin seperti apa. Nah, ini ada
tingkat kesulitan di sana. Nah, ada 3 tipe dari sistem integrasi data yang mungkin sudah sering diajarkan di mata kuliah, mungkin database atau database terdistribusi, yang sekarang ini mungkin sedang in juga ya, seperti contohnya blockchain kayak gitu. Nah, ada 3 sistem integrasi data di sini. Ya, pertama adalah data warehousing, ya. Kemudian virtual data integration dan hybrid. Hybrid ini merupakan gabungan antara data warehousing dengan virtual data integration. Nah, apa masuknya di sini? Kalau data warehousing itu atau data warehouse itu semua data itu dijadikan satu tempat dalam satu lokasi fisik, dijadikan satu. Nah, kemudian kalau FDI atau virtual data integration ini datanya tetap di sumber akses yang saya mohon izin matikan ini, kayaknya matikan video biar tidak terjadi ini lag. Nah, jadi virtual data integration ini datanya tetap, jadi di mana kalau di sana ya misalkan ada di misalkan ini di ITS ada data sendiri, di Alma Mater ada data sendiri. Nah, itu tetap aja di situ. Jadi tidak perlu digabungkan menjadi satu tempat ya gitu. Misalkan ditaruh di Jakarta gitu, tidak gitu ya. Jadi tetap di sumbernya dan diakses pada saat melakukan query saja. Nah, kalau hybrid tapi seperti katakan tadi merupakan gabungan antara data warehouse dan FDI. Nah, ini saya ambil dari web ya. Jadi gambarnya ada data warehouse, jadi bisa dilihat di sini ada operasi namanya ETL. Jadi kita menggabungkan data source A, B, dan C ke dalam satu database. Ini data warehouse. Nah, kelebihannya kalau kita menggunakan data warehouse ini lebih cepat ya. Jadi misalkan kita di sini kita lakukan query, ini langsung ke sini. Kita bisa langsung lakukan query tanpa harus melewati jaringan lagi. Nah, tapi di sini kelemahannya apa? Kira-kira tahu kelemahannya apa? Kelemahannya adalah datanya itu tidak up to date. Karena kan dia tidak langsung mengambil dari sumbernya. Kalau misalkan di sini ada data yang ditambahkan, misalkan let's say ini di ETL-kan setiap misalkan sebulan sekali. Nah, berarti kan ada data yang tidak up to date di sana. Jadi ini kelemahan dari data warehouse. Ya. Dan ini cukup expensive juga karena kita harus menyediakan data server yang cukup besar gitu ya, karena dia harus mengumpulkan banyak source di sini, ada B dan C gitu ya. Ini data warehouse. Nah, selanjutnya adalah virtual data integration atau biasanya kadang orang menyebutkan dengan federated database. Jadi database yang terfederasi atau terdistribusi gitu ya. Nah, di sini maksudnya apa? Nah, di sini maksudnya adalah dia punya mediator di sini ya, ada mediator. Nah, mediatornya ini tahu gitu. Jadi dia punya katalog di sini, ada katalognya, ini ada katalognya di mana katalognya dia tahu. Misalkan ini terkait yang katalognya tuh isinya tuh statistik ya, statistik data source A itu isinya apa sih ya, misalkan yang ini misalkan ini yang tentang penduduk, data penduduk gitu ya. Kemudian yang ini misalkan data tentang kemiskinan gitu. Kemudian ini data tentang sekolah ya. Jadi misalkan kita mencari mana penduduk miskin yang bisa dikasih beasiswa gitu ya. Nah, itu dia tahu dia ini harus kemana gitu ya, harus ke A kah, ke B atau ke C. Ataukah dia ini juga mediator ini harus pinter. Jadi misalkan dia hanya ingin mencari data penduduk miskin, bukan yang sekolah. Nah, itu berarti dia hanya dapat data A dan data B. Jadi dia harus tahu. Nah, wrapper ini apa? Wrapper ini maksudnya adalah sebuah sistem yang istilahnya kalau bahasa Indonesia itu pembungkus. Jadi istilahnya di sini kita nggak tahu ini database-nya apa. Jadi bisa jadi di sini mungkin database-nya ada yang tahu berapa macam database, kalau boleh tahu. Mungkin ada feedback, saya nggak suka soalnya ngomong sendiri ya. Ada mungkin tahu ada database apa aja. Sekarang kan tidak hanya sekedar database misalkan RDBMS ya, atau misalkan MySQL gitu, atau database
apa namanya, ada lagi ya database lain, ada yang bisa disebutkan selain yang misalkan MySQL, Postgre, diajari apa ini di ini? Ini semester berapa ya kalau boleh tahu yang ikut ya? Tidak boleh ngomong ya di sini ya. Halo, halo. Ya Bu, untuk kegiatan ini umum Ibu. Oh gitu, ya maaf. Iya. Nggak apa, Oke. tapi saya berharap ada feedback sih dari peserta ya, soalnya biar nggak ngomong sendiri. Baik. Jadi baik, jadi macam-macam ya. Jadi misalkan dia dokumen base, misalkan apa? Contoh dokumen base, misalkan MongoDB. Jadi misalkan di sini MySQL, di sini MongoDB, mungkin di sini dia adalah graph gitu ya, graph database. Nah ini kan beda-beda. Wrapper ini tujuannya adalah mentranslate ya, yang macam-macam ini ke dalam ini. Sepertinya ada yang mengambil presentasi saya ini barusan, enggak ya? Ya, ya. Jadi bagaimana wrapper ini bisa mentranslasikan isi dari setiap yang database yang macam-macam itu ke dalam mediatornya. Atau bisa juga dia modelnya cuma file biasa. Nah, itu juga bisa, misalkan Excel. Nah, itu bisa juga gitu ya. Kemudian berikutnya adalah mengapa integrasi data itu tidak mudah seperti yang dibayangkan gitu ya. Terus tinggal apa namanya, coret-coret dan sebagainya gitu ya. Sepertinya mohon maaf panitia, sepertinya ini apa namanya, controlling dari ini saya soalnya ada yang mencoret-coret ini, mungkin bisa di-setting lebih ini, mohon maaf. Jadi saya lanjutkan ya. Jadi mengapa integrasi data itu tidak mudah? Jadi istilahnya tidak sekedar ini data A, data B langsung dijadikan satu gitu ya. Itu tidak semudah yang dibayangkan. Jadi ada permasalahan ya, kalau saya golongkan ada yang 3 hal. Ada permasalahan level sistem, masalah logical, ada yang masalah sosial di sana. Jadi apakah itu? Jadi level sistem itu maksudnya adalah pertama ada beda platform. Jadi misalkan tadi beda platform itu mungkin apa namanya, OS-nya beda kayak gitu, itu juga masalah gitu ya. Kemudian melakukan SQL pada sistem berbeda adalah sulit ya. Jadi seperti saya katakan tadi, misalkan yang satunya database SQL, yang satunya NoSQL gitu. Nah, itu tidak semudah yang dibayangkan gitu ya, gitu. Kemudian apalagi memproses query yang terdistribusi. Nah, itu butuh ini juga karena dari mediator tadi ya, kalau kita riset di mediatornya tadi itu harus tahu kemana tadi seperti katakan source mana yang bisa menjawab query dari user gitu ya. Jadi makanya ini yang mengapa begitu susahnya gitu ya. Kemudian masalah logical. Nah, logical ini maksudnya apa? Logical ini lebih ke arah masalah datanya seperti apa gitu ya. Kalau tadi itu lebih level sistem itu bisa jadi secara fisik, secara database-nya. Nah, kalau ini masalahnya adalah yang di dalamnya, isinya. Jadi contoh di sini 2 hal tersebut adalah skemanya beragam. Jadi skemanya beragam seperti saya katakan tadi ya, macam-macam mungkin apa namanya, database A begini, database B begini. Kemudian yang selanjutnya adalah bentuk datanya yang berbeda-beda. Nah, nanti apa bentuknya seperti apa nanti saya akan jelaskan lebih lanjut ya di sini. Nah, skema berbeda gitu ya. Skema berbeda di sini adalah contohnya adalah jenis kelamin. Jadi mungkin ada orang nulis kolom itu jenis kelamin, ada yang nulis cuma JK, atau mungkin ada yang nulis lagi gender. Nah, itu kan sangat susah ya untuk maksudnya kita harus tahu bahwa ada istilahnya skema mapping ya. Skema mapping itu kita memappingkan antara skema apa namanya kolom A yang ada di database A dengan database B. Jadi itu kita harus tahu skema mana yang paling cocok, kolom mana yang paling cocok. Kemudian alamat lengkap ya, ada kolom alamat lengkap, ada orang yang nulis kolom itu beda-beda. Ada yang kolomnya itu dipecah gitu ya, jalan sendiri, kota sendiri, provinsi sendiri, kayak gitu. Kemudian ini apa? Ketua, ada yang namanya ketua, ada yang namanya kepala gitu ya. Dalam kolomnya itu. Jadi skemanya berbeda-beda. Ini. Jadi ini menimbulkan permasalahan.
Kemudian data yang berbeda tadi ya, jadi masalah logical tadi. Nah, mungkin di sini penulisan nomor telepon. Ada yang nulisnya itu plus 628 berapa gitu. Ada yang 0823 min, ada minnya, ada yang pakai spasi gitu ya. Datanya tuh berbeda-beda. Nah, kemudian juga ada yang tidak konsekuen. Misalkan ini saya contohkan di jenis kelamin gitu ya. Di dalam jenis kelamin P itu untuk pria, ada P itu untuk perempuan. Nah, ini tidak konsisten. Nah, ini menimbulkan permasalahan di sana. Kemudian masalah sosial. Nah, masalah sosial ini apa maksudnya? Masalah sosial ini bukan masalah teknis ya. Jadi maksud saya di sini adalah bagaimana kita mencari data relevannya itu sangat terbatas. Jadi istilahnya karena mereka nggak mau expose gitu ya. Jadi kita tuh nggak tahu sebenarnya data ini tuh cocoknya sama yang mana. Kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah meyakinkan orang untuk mau sharing data. Nah, itu kadang susah juga. Jadi dia nggak mau datanya itu diberikan ke orang lain dengan alasan misalkan keamanan gitu ya, atau privacy, atau kinerja. Nah, kinerja ini maksudnya apa? Kinerja ini maksudnya kalau kamu query data saya, database saya bisa ini apa namanya maksudnya tambah lemot gitu ya, kayak gitu. Jadi makanya dia tidak mau datanya itu sering diakses oleh orang. Nah, ini masalah yang sangat rumit menurut saya. Ini masalah yang susah untuk diselesaikan oleh orang IT gitu ya. Jadi perlu diselesaikan oleh apa ya? Mungkin sekedar politik kayak gitu ya, karena ini masalah sosial kayak gitu. Oke, selanjutnya adalah permasalahan di dunia nyata. Ini nggak bisa di-clear nggak ya sebentar? Saya ini ada yang ups. Saya ingin menghapus ini yang coret-coret. Ini gimana cara menghapusnya ya? Biasanya ada clear ini ya? Nggak ada ya? Atau panitia yang bisa membersihkan? Baik, saya nggak bisa kayaknya di sini. Itu sepertinya PPT-nya Ibu. Nggak tak, itu kan dari share screen-nya dari tempat Ibu ya. Mohon maaf ini. Oh iya toh. Tapi saya nggak ada ininya tadi Pak masalahnya. Ya udah nggak apa-apa wis. Oke, nggak apa-apa, masih kelihatan kok. Oke. Kelihatan ya. Soalnya ini Pak soalnya. Sebentar. Saya khawatir. Sebentar. Dari tempat saya ya. Ya, mungkin seperti itu. Sebentar, saya tak ini dulu. Nah, resign. Oke, ini permasalahan-permasalahan yang dihadapi di integrasi data. Jadi bisa dilihat di sini saya berikan contoh ya. Ini yang terkait dari yang tadi ya, yang kita mencoba di hari ini ya, kita akan mencoba mengatasi yang masalah dari logical ya, skema dan data yang berbeda gitu ya. Nah, ini permasalahan di dunia nyata tentang integrasi data ini contohnya tentang singkatan ya, singkatan nama ya mungkin sering kita hadapi ya. Orang Indonesia kan banyak yang namanya Muhammad ya. Ini misalkan saya contohkan nama pahlawan, misalkan Moh titik Hatta dengan M titik Hatta ada Muhammad Hatta. Kemudian di sini juga ada Jalan Ahmad Yani, ada yang nulisnya Jalan Ayani gitu ya. Itu bermasalah sekali. Jadi bagaimana kita bisa mengatasinya gitu ya. Kemudian saya kan mungkin selama ini kita bisa menggunakan algoritma yang namanya string matching. Ini kebetulan saya pernah membaca paper ini ya. Jadi kalau kita lihat di abstraknya aja. Jadi saya nggak ingin menceritakan paper ini banyak gitu ya. Sebenarnya algoritma ada yang mengatakan bahwa algoritma string matching di dunia itu ada sampai 1000-an gitu ya. Ada ribuan gitu ya. Nah di sini itu studi ini juga menyatakan bahwa sejak tahun 1970 ya algoritmanya itu terdapat 85 string ya dipropose gitu ya. Jadi ini memang sangat banyak algoritma string hingga sekarang gitu ya kalau mau diinikan. Karena apa?
Karena kebutuhan untuk bagaimana kita membandingkan dua data itu sangat penting pada saat integrasi data, dan ini merupakan critical point gitu, critical point pada saat kita melakukan integrasi data. Nah, jadi saat ini kita akan bicara dulu tentang string matching ya. Jadi terkait bagaimana kita melakukan integrasi data dengan string matching. Nah, kemudian di sini contohnya ya. Jadi contohnya di sini adalah sebentar. Nah, salah ini sebentar. Jadi ini contohnya adalah ini. Misalkan kita ingin, ini ada dua database A dan B gitu ya, A dan B, ini database A, ini database B. Jadi misalkan kita punya ini ada tiga data, ini B ada dua data. Nah, kemudian di sini kita bisa mengatakan bahwa yang cocok mana? Yang cocok misalkan di sini saya ini anggap ini A1 ya. Jadi ini urutannya ini 1 2 3. Jadi yang cocok adalah A1 dengan B1 ya. Karena ini cocok gitu ya. Kemudian A2 dengan B2. Kemudian di sini A3, row yang ketiga dengan B1 ini juga merupakan data yang cocok gitu ya. Ini kita manusia pintar, kita udah tahu ini pasti cocok. Tapi bagaimana ya kita bisa melakukan ini dengan algoritma integrasi data ya. Maksudnya di sini adalah string matching dan data matching. Nah, ini tidak semudah yang dibayangkan ya. Jadi permasalahan dalam string matching itu adalah masalah akurasi dan scalability. Gitu ya, ada dua permasalahan, akurasi dan scalability. Maaf, saya masih ada berapa lama di sini? Masih lamakah atau kurang berapa menit? Masih panjang? Waktunya 30 menit, Ibu. Iya, kurang berapa lama ya? Ini tadi kan sudah. Masih lamakah waktunya? Baik, nanti saya diberitahu aja kalau misalkan kurang berapa lamanya ya. Menit lagi. Ya, akurasi. Nah, akurasi itu kenapa kok bisa akurasi gitu ya? Masalah typos atau salah ngetik gitu, atau mungkin dia scan dari OCR ya, optical camera record itu ya. Jadi di waktu scan mungkin jadinya beda gitu ya. Kemudian konvensi performatan yang berbeda. Nah, ini juga. Jadi seperti contohnya misalkan contoh kalau bahasa Inggris itu bulannya di depan dulu ya, misalkan tanggal bulannya di depan dulu atau di di akhir kayak gitu ya. Itu kan beda. Jadi ada yang nulis misalkan tanggal sekarang itu tanggal 17 min 2/2 atau 2/17. Jadi bulannya dulu atau tanggalnya dulu. Atau mungkin nulis rupiah ya, uang. Nah, uang bisa juga berbeda bentuknya. Ada yang tambah RP, ada yang enggak, ada pakai IDR gitu ya. Itu berbeda. Kemudian masalah pemendekan atau penghilangan. Nah, bisa jadi kayak tadi ya, Muhammad jadi M titik gitu ya. Haji mungkin jadi HJ gitu atau H titik. Nah, itu. Kemudian nama berbeda dan nama panggilan. Nah, ini masalah akurasi. Ini yang sering dihadapi. Kemudian adalah masalah scalability itu ya, scalability ini apakah ya, maksudnya di sini nih kalau datanya cuman kayak tadi kan datanya cuman berapa tadi di sini, cuman tiga baris ya, 3 baris masing-masing 3 baris dan 2 baris, ini gampang kita membandingkan aja M Hatta dengan Muhammad Hatta, M Hatta dengan Ayani, Ahmad Yani dengan Muhammad Hatta, ini dengan ini dengan ini, dan ini. Jadi kira-kira sekitar berapa kali ya? Berapa kali ini? 2, 3, 6 ya. 6 kali kita melakukan perbandingan gitu ya. Tiap baris dibandingkan. Ya, jadi ini dengan ini dengan yang ini. Jadi kita membandingkan. Nah, kalau misalkan datanya itu sampai jutaan, bagaimana gitu ya. Misalkan let's say penduduk Indonesia ada 250 juta. Apakah kita mau membandingkan itu, misalkan kita punya data A dan B, yang satunya misalkan data pemilu misalkan. Ya, pemilu dengan data yang ada di misalkan di penduduk gitu ya. Kan itu bagaimana kita bisa, masa kita bandingkan satu-satu? Kan nggak mungkin gitu ya. Itu
kalau kita bicara algoritma Big O ya, yang apa namanya itu berapa kompleksitasnya, scalability-nya gitu, kompleksitas dari gitu. Berapa kali for di sana, ya perulangan. Nah, mungkin ini salah satu contoh aja solusinya itu biasanya dilakukan adalah kita mencari kandidat pasangan. Apa maksudnya kandidat pasangan ini? Maksudnya itu siapa sih yang mau di-compare gitu ya, maksudnya kandidat pasangan, siapa yang mau di-compare. Jadi nggak perlu semuanya di-compare. Paham ya maksud saya? Jadi nggak perlu semuanya kayak tadi ini, kita tadi melakukan komparasi 6 kali gitu ya. Jadi kita tidak perlu melakukan itu. Kita bisa kita persingkat gitu. Jadi nggak perlu. Jadi misalkan di sini caranya adalah, misalkan ini contoh ya, ini sebenarnya algoritmanya banyak. Jadi misalkan ini contoh paling gampang, jika huruf depannya tidak sama, berarti abaikan perbandingan. Jadi dia udah melihat ini, pada waktu dilihat ya first letter atau first karakternya itu tidak sama, maka sudah nggak perlu dibandingkan semua huruf yang belakangnya, itu nggak usah. Kalau misalkan panjang, jadi misalkan gini, ada data, misalkan orang memasukkan data ini, Ibu, suaranya tidak terdengar ya, Bu? Ya mungkin untuk ibunya sedang ada gangguan. Oke, mungkin sambil menunggu ibunya on lagi karena sedang disconnect videonya. Mungkin nanti untuk di akhir atau mulai dari sekarang bisa untuk mengisi presensinya yang ada di chat. Dan juga untuk para peserta dimohon untuk tidak mencoret-coret layar yang ada di Zoom. Dan juga dipersilakan untuk menggunakan background yang ada di chat juga. Nanti mungkin di akhir sesi akan ada sesi pemotretan oleh panitia. Baik, Pak. Terima kasih. Saya ingatkan kembali bagi teman-teman yang belum mengisi presensi. Pastikan nama lengkap dan jelas untuk sertifikatnya ya. Terima kasih. Untuk link presensinya ada di kolom chat. Mohon untuk segera diisi ya teman-teman.
Baik, untuk materinya kita tunggu sampai jam 10. Nanti dilanjutkan sesi tanya jawab 20 menit. Jadi 10 sampai 10.20. Mohon dipersiapkan pertanyaannya. Mohon maaf, sedang kami koordinasikan ya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya melalui chat, dipersilahkan sebelum pembicara kembali bergabung lagi. Silahkan untuk Paskalis Mauseran, jika bertanya, diketik di kolom chat ya. Dan yang lain, jika ingin bertanya, mohon dipersiapkan. Baik, jika tidak ada, saya akan lempar pertanyaan. Bagi yang bisa menjawab pertanyaan ini, akan ada hadiah flash disk dari panitia. Mohon dipersiapkan ya jawabannya. Sudah siap?
Dan ada pengumuman satu lagi, jika ada 3 pertanyaan terbaik, akan diberikan door prize oleh pembicara. Jadi siapkan pertanyaan terbaik kalian ya. Ya, saya mulai pertanyaan dari saya. Kenapa integrasi itu sangat penting? Dan berikan alasannya. Cepat-cepat ya, dipersiapkan jawabannya, ditulis di kolom komentar atau raise hand. Kenapa integrasi sangat penting? Dan berikan alasannya. Ya, sudah ada yang raise hand ya. Dari Venansius Apriano Arik. Boleh dinyalakan mikrofonnya? Venansius? Halo? Oh, itu sepertinya Bu Aini sudah join ya? Oh, sudah. Baik. Berarti materinya tinggal 2 menit lagi ya. Ibu Nur Aini. Itu Bu Nur Aini kena mute, hostnya tolong bisa itu menyalakan mic-nya pembicara.
Baik, hadirin yang saya hormati, selanjutnya acara sesi tanya jawab yaitu sekarang ini dipersilakan untuk bertanya sebanyak-banyaknya di kolom chat. Jika ada pertanyaan terbaik menurut pembicara akan diberikan door prize. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maaf ya tadi saya berusaha mute tapi tetap di mute, tidak bisa ini. Ya tadi sempat apa nggak tahu. Biasanya komputer saya cukup cepat ya. Kalau ini kebetulan tadi tuh hang dan harus ngecek BIOS-nya dulu. Suara saya terdengar nggih? Halo? Ya, Dengar, Bu. terdengar, Bu. Ya saya mohon maaf. Jadi tadi hang dan nggak tahu BIOS-nya tuh nggak bisa mengenali apa gitu loh. Jadi saya tadi nggak cukup lama, biasanya 2 menit tuh bisa langsung gitu ya. Jadi saya minta waktunya sebentar, tadi kayaknya kalau saya masih waktu 5 menit boleh ya? 5 menit aja. Kayaknya terlalu. Baik, Bu. Ya, jadi tadi ya masalah scalability ya, scalability. Jadi masalah scalability tadi karena kita harus melakukan for terlalu banyak, nah itu kalau misalkan datanya sampai berjuta-juta itu tidak memungkinkan. Jadi kita harus punya solusi yang namanya mencari kandidat pasangan. Itu ada algoritma sendiri, mungkin tidak akan saya buka di sini terlalu banyak karena kayaknya waktunya tidak cukup juga ya. Nah, ini jenis string matching. String matching ada 3 jenis. Yang pertama adalah sequence based, set based, dan hybrid ya. Jadi sequence based itu intinya adalah dia berdasarkan namanya sequence ya. Jadi berdasarkan ini urutan. Nah, sequence berarti urutan. Ini contoh yang terkenal tuh ada yang namanya edit distance, ada Jaro Winkler. Sebenarnya masih banyak algoritma yang saya ceritakan tadi, hampir sampai 1000-an tuh ada algoritma string matching. Ini yang terkenal, yang sering, karena mungkin dia juga awal-awal ya. Ada edit distance, Jaro, sama Jaro Winkler. Jadi dia berdasarkan urutan. Kemudian contohnya ini ya, contohnya edit distance ya. Mungkin yang sering dipakai atau dikenal dengan namanya Lewiston. Jadi Lewiston ini menghitung biaya minimal untuk mengubah X jadi Y. Jadi dx, Y, jadi fungsi X, Y, dengan urutan itu masing-masing biayanya itu 1. Jadi dia melihat 3 hal di sini, menghapus karakter, menyisipkan karakter, atau menggantikan karakter 1 dengan karakter lainnya. Ini saya percepat aja. Nah ini contohnya, jadi misalkan ada X itu Nur Ainir ya, kemudian ada Y sama dengan Nur Aini. Nah dx, Y ini sama dengan 4. Kenapa kok 4? Karena di sini ada 4 perbedaan yang terjadi. Pertama adalah memasukkan karakter R setelah Nur, gini ya, R ya. Ini kemudian mengganti N dengan I. N di sini berubah jadi I di sini. Kemudian mengganti I dengan N. Kemudian di sini juga menghapus karakter terakhir yaitu R. R di sini dihapus ini. Jadi sehingga dikatakan D-nya itu distance-nya sama dengan 4. Gitu ya. Nah, edit distance itu kan susah ya, kita kalau berbicara similarity itu biasanya nilainya adalah 0 sampai 1 atau 100%. Nah, jadi kita bisa katakan bahwa jika perbedaannya sangat kecil, jika tidak terlalu banyak berbeda, maka dua buah kata itu atau 12 string ini mempunyai similaritas yang cukup tinggi.
Nah, kita bisa mengukur bahwa X ya dalam Levi-Stone itu X S sama dengan X, Y sama dengan 1 dikurangi distance-nya tadi ya 4 tadi dibagi dengan maksimum dari kata. Jadi mana yang paling panjang? Yang A atau yang X atau yang Y. Jadi kalau kita lihat di sini yang X itu Nur Ainir dengan Y Nur Aini. Nah, ini yang paling panjang adalah yang pertama, itu ada 10. Maka nilainya adalah 1 dikurangi 4/10 sama dengan 0,6. Jadi kita bisa katakan bahwa inilah 60% hampir sama kata di sini, gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah jaro. Nah, ini saya ambil rumusnya aja. Jadi jaro ini kalau tadi itu kan dia memperlihatkan ini ya urutan disisipkan, ditambah di ini. Nah, kalau di sini dia melihat ini lebih singkat ya. Jadi kalau saya pernah melakukan beberapa kali percobaan tuh yang Levi-Stone tadi, yang depan tadi memang agak ini ya, apa namanya, banyak waktu yang dibutuhkan. Bahkan tapi ini lebih akurat gitu karena dia kan memperhitungkan Anda memasukkan huruf baru atau mengurangi itu dia cek. Tapi kalau yang jaro ini hanya melihat matching enggak ini, ada karakter yang matching enggak. Nah, jadi dia tidak terlalu melihat posisi, tapi dia melihat transpose aja. Apakah ada yang berubah? Jadi istilahnya di switch ya, transpose itu kan di switch kalau AB jadi BA. Nah, itu kan transpose ya. Jadi istilahnya matriks transpose gitu. Jadi kemudian dia melihat ini hampir sama dengan Levi-Stone, tapi dia nggak sampai memperlihatkan detail satu persatu. Nah, ini contohnya, contoh jarum misalkan di sini ada John gitu ya. Nah, C-nya ini sama dengan 3 yang umum. C itu berarti karakter yang umum gitu ya. Ada JON, di sini juga ada JON, jadi karakter yang umum. Kemudian di sini apakah ada yang ditranspose ya? Di sini nggak ada ya, nggak ada yang ditranspose, maksudnya nggak ini, maka T sama dengan 0, sehingga nilai jaronya adalah segini. Ini rumusnya yang tadi. Nah, berarti ini sangat bagus ya, 0,9. Nah, kalau yang ini contohnya adalah JON dengan OJHN. Nah, bisa dilihat di sini yang sama, karakter yang sama ada JON dengan JON, sama ya, ada ini. Ini juga OJN, juga ada yang sama. Kemudian T-nya sama dengan 2. Kenapa ini T2? Ini karena transpose ya. JO di sini OJ gitu ya, transpose ya. Kemudian ada 2 karakter yang ditranspose, sehingga T-nya sama dengan 2, sehingga jarumnya adalah 0,81. Nah, di situ. Kemudian ada lagi set base. Set base itu adalah dia sama sekali tidak memperhatikan urutan. Nah, kalau transpose tadi masih perhatikan urutan. Nah, atau apalagi tadi distance. Nah, kalau Jakarta sama TF-IDF ada lagi algoritma lainnya. Ini yang saya ambil yang cukup terkenal, itu dia tidak peduli. Jadi kita bisa menganggap ABC. Jadi kalau ada string ABC dengan BCA itu dianggap sama. Ya. Walaupun istilahnya urutannya berbeda, itu dianggap sama. Itu ya kalau set base. Jadi dia memperhatikan hanya pokoknya dia ada di situ walaupun urutannya enggak sama, tetap itu sama. Jadi contohnya di Jakarta ya, misalkan di sini Jakartanya A ini ABC, kemudian B itu BCD, maka kita bisa katakan ya ini rumus Jakarta. Jadi kalau kita lihat ini irisan A dan B ya yang sama kan di sini B dan C ya, yang sama B dan C. Maka kita tulis ini 2. Kemudian ini union. Nah, yang union apa? Yang union berarti kan A, B, C sama D, maka 4. Maka Jakarta nilainya ini 50%, ya 0,5. Nah, itu Jakarta, itu cara menghitung Jakarta. Kemudian data matching, nanti data matching, lah kalau tadi kan string matching. Kalau string matching itu hanya kata, hanya kolom tersebut aja, atau value dari kolom tersebut, atau kita bisa katakan atribut. Nah, kalau di sini dia lebih lagi. Jadi ini dikenal dengan istilah entity resolution, biasanya lebih atau orang bisa ngomong pakai kata data linkage atau record linkage gitu ya. Jadi dia menggabungkan beberapa database dengan skema yang sama. Nah, ini lebih higher lagi. Jadi kemudian juga dia juga menggabungkan baris dari sumber dari skema yang berbeda. Atau dia tujuannya adalah mencocokkan query pengguna dengan item data. Nah, itu. Jadi kalau tadi misalkan tadi itu cuma namanya doang, jadi namanya doang. Kalau ini tidak hanya itu,
nama, apakah orang ini adalah orang sama, tidak hanya dilihat dari namanya aja, tapi misalkan dilihat dari NIK-nya, nama, alamat rumahnya, jadi beberapa kolom yang dilihat. Nah, itu data matching. Nah, mungkin sebentar, ini sedikit aja ya. Jadi ada istilahnya entity resolution di sini ya, tadi yang saya katakan ini. Jadi entity resolution itu tujuannya adalah mengidentifikasi apakah ada entitas yang sama dalam source yang sama atau source yang berbeda, dan dia juga membandingkan itu dengan entitas di dunia nyata. Itu entity resolution. Nah, entity resolution itu ada banyak cara, ada yang content based yang melakukan string similarity, atau dia pakai relational graph based similarity. Ini yang biasanya digunakan. Jadi dia istilahnya melihat tidak hanya dari string antar kolom, jadi kolom dalam kolomnya itu apa aja, tapi dia juga melihat hubungannya dia dengan data lainnya, dengan neighbor-nya gitu ya. Jadi contohnya, tujuannya di sini adalah masalah dari ER ini sama seperti tadi ya, scalability gitu ya. Bagaimana kita bisa mereduksi likelihood, jadi di sini ya, misalkan bagaimana kita meminimalisasi komparasi gitu ya, di sana sama. Jadi bagaimana kita bisa mengurangi perulangan untuk membandingkan kandidat-kandidat tersebut. Sehingga mereka biasanya menggunakan namanya blocking method gitu ya. Blocking method ini apa? Blocking method itu meletakkan entity yang deskripsi entity yang sama dalam blok yang sama. Itu caranya dengan skema base atau skema agnotis. Mungkin itu dulu ya, takutnya panjang ini nanti. Saya mohon maaf. Ya, nanti kalau ada pertanyaan aja, jadi saya bisa jawab lewat slide aja. Gitu aja dari saya dulu sementara. Halo? Ya, Halo? baik. Terima kasih Ibu atas penjelasannya. Nanti saya share aja slide-nya, jadi nanti bisa juga dipelajari, atau nanti bisa email saya, nggak apa-apa. Kalau misalnya ada pertanyaan mungkin terkait apa yang mau diteliti, atau mungkin terkait dengan permasalahan di nyata ya, maksudnya di integrasi data dalam bentuk nyata gitu. Baik. Baik, terima kasih. Hadirin yang saya hormati, untuk acara yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada hadirin dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan sekaligus memperkenalkan diri. Namun, agar diskusi berjalan lancar, kami akan mengajukan 2 pertanyaan untuk dijawab oleh pembicara. Dan nanti untuk pembicara akan menilai dari beberapa pertanyaan, dipilih 3 pertanyaan terbaik, dan nanti akan diberikan door prize oleh panitia. Mungkin bisa dibacakan pertanyaan yang di chat, Mbak. Kayaknya banyak pertanyaan tadi saya lihat. Atau saya langsung lihat chatnya dan saya jawab sendiri, atau bagaimana? Saya bacakan nggak apa-apa, Bu. Baik. Ya. Pertanyaan pertama dari Kak Sayrozi Alvanugroho dan Kak Burhan. Yang pertama, bagaimanakah cara penggabungan data supaya menghasilkan hasil analisis yang lebih optimal, gitu Bu? Ini langsung dijawab atau bagaimana? Dua pertanyaan langsung dijawab, Ibu. Satu gitu. lagi, dalam hal integrasi banyak sekali mekanisme yang digunakan. Contoh integrasi SAP dengan DB SQL Server yang pernah kita gunakan menggunakan bantuan VTP dan transaksi menggunakan JSON. Pertanyaannya, mekanisme apa yang lebih efektif, terutama transaksi yang membutuhkan data real time? Real time ya maksudnya? Iya, real time. Iya. Oke. Mohon maaf. Ya. Silakan baik. Ibu. Tadi ya menjawab pertanyaan dari mungkin bisa pakai Slido atau apa, jadi saya bisa mengikuti ya. Jadi agak bingung juga ini di bagian chat ini banyak juga. Jadi yang pertanyaan pertama tadi terkait penggabungan supaya
optimal. Jadi kalau saya lihat itu memang tergantung dari datanya gitu ya, tergantung dari datanya dulu. Saya tidak bisa menjawab secara harus pakai misalkan harus pakai algoritma X, harus pakai algoritma Y. Nah, itu tergantung datanya seperti apa. Jadi kalau misalkan datanya tersebut memang modelnya misalkan apakah dia numerik atau dia berupa string itu ada sendiri-sendiri ininya. Jadi saya tidak bisa menjawab secara pasti yang itu seperti apa. Itu ya. Kemudian tadi yang pertanyaan kedua terkait bagaimana jika yang saya tangkap ya tadi kalau tidak salah tolong dibenarkan tadi ya. Sumbernya beda-beda. Jadi tadi akan dari SAP ya mungkin tadi ada yang mungkin database-nya berbeda misalkan ini. Nah itu kita juga melihat case by case. Jadi kalau misalkan memang secara real time berarti Anda harus membuat namanya wrapper. Suara saya jelas ya? Maaf. Jelas. Ya. Jelas, jadi kita harus lihat wrapper-nya. Jadi kita harus membuat wrapper di mana biasanya misalkan kita pakai yang paling sederhana, misalkan kita bisa pakai istilahnya kayak tadi kan JSON ya, RESTful API, sehingga bisa mempermudah untuk diintegrasikan gitu. Jadi walaupun datasetnya yang berbeda-beda. Tapi misalkan kita melihat ini ada permasalahan nanti di jaringan atau apa, nah itu bisa hybrid. Jadi misalkan ini kita bisa update misalkan apa ya, bukan update, ada cage di sana. Jadi kita buat warehouse gitu ya, warehouse gitu. Tapi ini ada semi gitu, ada virtual data integration, tapi di sini kita buat cage di tengah-tengahnya. Jadi di tengah antara database yang berbeda tadi kita buat cage gitu ya. Jadi cage istilahnya tidak selalu harus ke database sumber awalnya. Itu yang pernah saya alami waktu saya riset terkait tersebut ya. Kebetulan kemarin menggunakan data dari obat-obatan. Nah itu. Jadi bagaimana kita bisa melakukan data-data obat tadi secara cepat tuh kita bisa pakai istilahnya cage di bagian mediatornya. Memang harus ada ininya ya sebuah sistem di sana sebelum menuju ke setiap datasetnya, karena tiap jaringan itu pasti beda-beda. Ada yang jaringannya cepat, ada mungkin bukan hanya jaringannya. Kalau misalkan database-nya beda-beda itu juga bermasalah. Jadi misalkan database-nya ini isinya 1 billion gitu ya rows, yang satunya cuman 100 rows gitu, 100 baris, itu juga akan jomplang istilahnya. Nah, ini harus ada mekanisme di sana dari admin sendiri untuk mediatornya terutama yang memang harus dioptimasi di sana. Kapan harus eksekusi join ke sini. Itu merupakan satu riset tersendiri itu kalau ini kan. Begitu jawaban dari saya. Untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu dari Kak Subhan Gufron. Pertanyaan yang pertama, dalam integrasi data itu banyak sekali kumpulan data dari berbagai sumber dan pastinya juga akan banyak orang yang diberi akses untuk mengolah data. Dari situ, bagaimana cara memastikan agar data tidak disalahgunakan oleh pemilik akses tersebut? Dan untuk pertanyaan yang kedua dari Yulita, apa saja manfaat integrasi data dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam bidang sistem informasi? Terima kasih. Baik, terkait akses ya. Jadi kita sebenarnya kalau di dalam sistem informasi ya, itu ada yang namanya ACL ya, Access Control List gitu ya. Jadi makanya itu biasanya di sana ya di dalam ACL ataupun di ada kita bisa read atau write atau read saja atau bagaimana. Itu menurut saya kita memang harus membuat ACL list untuk setiap orang yang masuk ke dalam database kita. Jadi istilahnya siapa yang berhak ini itu permasalahan admin ya yang memang harus dilakukan di database tersebut. Jadi memang itu yang harus dilakukan sehingga kalau misalkan ini orang dari luar gitu ya, itu dia misalkan ada data-data yang tidak bersifat private itu yang bisa mengaksesnya. Nah, itu ada di bagian ACL yang memang harus dibuat di sana. Kemudian tujuan dari integrasi data dalam sistem informasi. Itu banyak ya, Mbak ya. Jadi misalkan gini, ketika saya contohkan tadi ya data misalkan kita mencari data kita ingin memberikan beasiswa gitu ya, beasiswa terhadap
karena dampak corona. Nah itu kita nyarinya bagaimana? Kita kan nggak mungkin hanya pakai satu data saja. Nah itu kita perlu menghubungkan data dari misalkan penduduk dengan data sekolah, mungkin dengan data istilahnya mungkin rekening listrik gitu ya. Kan misalkan kalau ada beasiswa kan seperti itu. Jadi dia mencari semua data ini harus digabungkan jadi satu sehingga kita bisa mencari informasi yang bermakna di sana. Contohnya kayak tadi pencarian siapa yang berhak mendapat beasiswa. Atau sekarang ya COVID, siapa yang berhak mendapat BLT. Nah itu nggak mungkin cuma satu data. Pasti banyak data yang diperlukan. Jadi kita nggak bisa berdiri sendiri. Atau misalkan data tentang kita ingin mencari bagaimana obat ya, apakah vaksin ini cocok gitu ya, itu atau ini kita kan perlu data juga tentang misalkan genetika, DNA itu kan nggak hanya dari satu sumber, butuh banyak sumber. Nah itu jadi kita nggak mungkin bisa berdiri sendiri gitu. Termasuk misalkan kita ingin contoh paling sederhana itu misalkan pencarian ya, kayak misalkan Google, sebenarnya kan dia juga mengambil dari banyak data juga. Nah itu. Jadi integrasi data itu memang sangat nggak mungkin kita hanya pakai data kita sendiri. Pertama itu bisa redundant ya, redundant. Nah, terus cost-nya juga tinggi sehingga diperlukan integrasi data yang efisien supaya data tidak redundant. Itu. Mungkin ada pertanyaan lain? Ya, baik, Bu. Yang selanjutnya 2 pertanyaan terakhir dari Nesa. Mengapa semua dataset selalu diciptakan secara bebas? Terima kasih. Dan yang kedua dari Krishna, izin bertanya, mengapa integrasi data sangat penting dan apa keunggulan dan kekurangannya? Tadi kayaknya sudah terjawab oleh Kak Dina. Iya. Dan yang terakhir dari Angga, di dunia IT selalu yang namanya berhubungan dengan jaringan. Nah, untuk itu dalam lancarnya berjalannya suatu sistem itu sangat diperlukan jaringan yang memadai, mengingat kestabilan jaringan sangat mempengaruhi jalannya suatu sistem. Salah satunya di sini ialah integrasi data. Untuk itu, bagaimana cara mengatasi ketidakstabilan jaringan tersebut pada suatu daerah atau tempat? Oke. Baik, Bu. Mungkin itu saja. Ini tadi yang ini ya, apa namanya? Jadi mengapa data itu selalu disimpan secara bebas ya? Jadi sebenarnya kalau kita melihat kalau sekarang di Indonesia ada peraturan namanya PP 39 ya tentang satu data. Jadi tentang perwalian data di mana orang harus sesuai dengan standar gitu ya ininya. Kalau misalkan contohnya untuk pemerintah itu harus seperti itu. Itu untuk mengatasi masalah integrasi sehingga tidak sembarangan orang membuat skema sendiri-sendiri. Maksudnya kayak tadi ya saya contohkan P itu untuk pria atau perempuan. Nah itu sudah ada peraturan di wali data itu referensinya kemana. Seperti itu. Nah kenapa kok diciptakan secara bebas gitu ya? Karena tiap orang kan punya pemikiran sendiri-sendiri. Seperti saya misalkan contoh orang anak kembar itu punya pemikiran beda-beda walaupun dia kembar. Mungkin saya misalkan contoh sama Pak Tri, mungkin saya kalau nulis apa namanya nama misalkan saya cuma nulis sukanya menyingkat. Kalau Pak Tri misalnya suka yang panjang-panjang. Nah itu memang karena orang berbeda-beda gitu ya. Kecuali kalau misalkan kita sudah mengatakan harus punya standar ini gitu ya. Misalkan karena kita sudah tahu kita nanti mau diintegrasikan loh data ini. Makanya kita langsung membuat standar. Tapi kalau itu awalnya tidak ada ini ya, jadi nggak ada standar. Jadi orang bebas aja melakukan itu, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah jaringan tadi ya yang berbeda-beda gitu ya. Nah, di sini adalah masalah jaringan. Nah, maaf ini ada anak. Jadi kalau tentang masalah jaringan seperti yang saya katakan tadi, itu memang yang di sini adalah yang harus melakukan di sini adalah mediator. Jadi mediator ini memang akan ada yang istilahnya tadi ya apa
proses ini akan menunggu. Jadi kalau misalkan memang jaringannya itu bermasalah, mungkin saya lebih menyarankan kalau ini dibuat data warehouse saja. Jadi jangan dibuat federated atau virtual data integration. Kalau dibuat FDI nanti pasti akan bermasalah gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan istilahnya data warehouse kalau kita sudah tahu. Nah, kalau misalkan memang kita ingin tetap apa istilahnya melakukan FDI, oh berarti ada suatu mekanisme di bagian mediator yang harus kita perbaiki sehingga misalkan ada apa namanya data yang tidak bisa secara cepat dinikan, oh berarti harus ada misalkan cache. Jadi tidak semua data itu harus di query secara real time, secara live. Itu yang bisa dilakukan seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi atau sudah cukup? Baik, sudah Bu. Dimohon untuk Ibu memilih 3 pertanyaan terbaik yang akan diberikan door prize. Oke, saya yang memilih, tadi saya lupa pertanyaan saya yang terbaik adalah berapa Mbak? 2 atau 3? 3 pertanyaan terbaik, Bu. 3. Oh, 3. Oke. Mungkin yang dari Burhan tadi ya, yang tentang SAP tadi. Kemudian sama dari Khalid Pratama yang tentang sharing data. Kemudian sebentar, tadi yang bisa mengingat-ingat. Oke, yang mungkin pertanyaan dari Ardiana. Oke, baik. Selamat untuk Kak Subhan, Kak Khalid Pratama, dan Kak Ardiana ya, Bu? Ya. Sebagai penanya terbaik. Dan untuk pertanyaan yang saya tadi lempar juga sudah dijawab oleh Kak Dina Puspita. Selanjutnya, kita ada sesi foto bersama. Dimohon teman-teman untuk menyalakan kameranya semua. Sambil menunggu foto bersama, saya ingatkan kembali untuk presensi dibuka sampai jam 12 siang nanti. Jadi, untuk yang belum presensi mohon diselesaikan. Sudah on kamera semua? Saya cek dulu ya. Kapustaka. Ada sumber yang dangkal dan pohon yang tinggi. Ada sumur yang dalam dan pohon yang tinggi. Kursi yang besar dan baik. Sudah semua? Ya. Kursi yang besar dan baik. Ini sepertinya dari bermacam-macam ya, tidak hanya dari UAA ya, sepertinya ya. Iya, Pak. Iya, Bu. Iya, Bu, ini ada banyak yang dari luar juga. Oh, nggak apa-apa, saya ingin ini aja. Oh, ada yang tadi timur-timur. Saya menyapa ya dari timur-timur. Ada yang dari mana ini ya? Dinamika Surabaya. Oh, Dinamika Surabaya ini Stikom ya dulunya. Stikom. Ada. Jadi kita ada nggak?
Ya nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa kirim email saya. Saya punya alamat di ini saya izin share aja. Jadi bisa Oke, baik. dilihat di GitHub saya di sini ya, nuraini.github.io. Kalau ada pertanyaan bisa email ke sini. Jadi ini sosial media saya, jadi bisa dilihat. Ataupun kalau misalkan mau terkait penelitian ya, tadi kebetulan di sini saya juga sharing kode dari paper-paper saya. Jadi kalau misalkan ini tentang analisa atau misalkan yang terkait dengan ini data matching, bisa dilihat ini salah satu contoh ya di sini menggunakan data matching tapi menggunakan neural network atau menggunakan deep learning. Nah, ini bisa dilihat contoh-contohnya seperti apa. Jadi saya selalu sharing kodenya sama datasetnya. Jadi misalkan Anda mau coba untuk penelitian, untuk tugas akhir, bisa ke sini nuraini.github.io. Di sini ada profil saya sekaligus kode-kodenya. Jadi ini semuanya ada di sini, datasetnya ada, papernya ada, jadi bisa di sini. Tuh. Baik, untuk sesi fotonya saya hitung 1 sampai 3 ya. Silahkan untuk pose. Posenya bagaimana ya, Mbak? 1, 2, 3. Ini yang kameranya nggak nyala ini dianggap nggak absen ini, Mbak, harusnya. Iya. Lagi. 1, 2, 3. Mau lagi atau udah? Satu, 2, 3. Lagi katanya. Masih banyak, ada 7 slide. Iya, ini. Tapi layar hitam semua ini. Iya. 1, 2, 3. Slide kelima. Slide kelima nggak on kamera semua. Coba di ini Mbak dipanggil salah satu gitu. Jangan-jangan nggak ada orangnya aslinya. Ya. Sudah ya sesi fotonya. Untuk sertifikatnya akan dikirimkan kurang dari seminggu melalui email ya. Ya. Mungkin sedikit penutup dari saya sebentar ya, boleh nggak? Halo? Boleh Bu, silakan. Ya, pertama saya terima kasih kepada panitia yang sudah mengundang saya. Yang kedua saya mohon maaf ya kalau tadi terjadi lag, nggak tahu sampai kok BIOS-nya yang kena gitu ya. Tadi saya sampai bingung juga, kernelnya harus saya inikan. Tadi sempat pinjam laptopnya anak saya tapi tetap juga nggak bisa gitu ya. Saya mohon maaf atas tadi ya ketidaklancaran ini. Jadi kalau misalkan tadi ada yang mau ditanyakan lebih lanjut, bisa dilihat tadi saya sudah share link saya di chat ya tentang publikasi saya, ataupun mau email saya silahkan di sana. Atau jika mau belajar lebih banyak lagi tentang integrasi data, kebetulan kita juga ada S2 Sistem Informasi ITS. Jadi kalau mau S2 gitu, mungkin ada siapa tahu ada yang mau pengen jadi dosen gitu, bisa kuliah S2 di ITS, ada materi khusus tentang integrasi data. Itu 16 kali pertemuan, lebih panjang lagi gitu ya. Ini susah sekali merangkum 16 kali pertemuan menjadi, cuman tadi diberi waktu sama Pak Tri 30 menit, saya sampai bingung ini. Ngasih materinya gimana ini. Nanti materinya akan saya kirimkan ke Pak Tri Rohmadi, nanti kalau misalkan mengirim sertifikat bisa dikirimkan dengan materinya juga. Ya. Oke, terima kasih Bu. Ya, kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri kita untuk ilmunya yang luar biasa ini ya.
Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita dan banyak orang. Sama-sama, Mbak. Untuk acara yang terakhir yaitu penutup, marilah kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dari saya cukup sekian. Saya atas nama MC sekaligus moderator, mohon maaf bila ada tingkah laku dan tutur kata yang kurang berkenan. Teman-teman, jadilah pribadi yang menantang masa depan, bukan pengecut yang aman di zona nyaman. Saya Silvi pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi. Matur nuwun. Ya, sami-sami Bu Nur. Mohon maaf juga bila ada kekurangan. Iya, saya juga mohon maaf tadi. Oke. Bagi yang ingin live, silahkan live. Jangan lupa untuk mengisi presensinya. Nanti ditunggu maksimal jam 12.